smile. Now the sunshine brings the light. Halo guys, ketemu lagi dengan Oka obrolan kita. Nah, akhir-akhir ini sampah begitu sangat mengkhawatirkan. Sudah dari program untuk mendaur ulang, kemudian diminimalisirnya penggunaan sampah, tapi tetap masih saja sampah ini sangat mengkhawatirkan. Nah, ada seseorang, Dimas namanya, seorang yang inovatif yang mendaur ulang sampah plastik menjadi BBM. Mas Dimas, saya dengar ini katanya jenengan membuat mesin pengolah sampah jadi BBM. Iya. Ya kan? Nah, yang menginisiasi jenengan kok bisa membuat sampah jadi BBM itu pripun, Mas? Jadi sebenarnya yang menginisiasi saya itu untuk melakukan ini itu sebenarnya kepedulian ya. Dari dasar keprihatinan, kepedulian saya terhadap permasalahan sampah di negara ini nggak kunjung selesai, terutama sampah plastik. Jadi saya berpikir bahwa ini harus ada yang menyelesaikan. Saya berpikir kalau plastik itu dibuat dari teknologi, jadi harus diselesaikan dengan teknologi. Berawalnya itu ketika saya naik di Gunung Rinjani, saya backgroundnya pendaki dulu. Terus ketika saya melakukan pendakian, saya melihat banyak sampah. Jadi akhirnya itu yang membuat saya, ayo kita melakukan sesuatu, harus melakukan sesuatu untuk menyelesaikan permasalahan sampah. Ceritanya ini bagaimana Mas Dimas bisa membuat mesinnya, pembuat minyak tadi? Jadi sebenarnya otodidak ya. Saya sebenarnya nggak punya basic sama sekali secara akademisi. Cuman saya pada waktu itu dibantu oleh teman namanya Jalaluddin Rumi Prasad. Dia salah satu teman baik saya yang tinggal di Bali, tapi sebenarnya dia asalnya dari Makassar. Dia punya pengetahuan gitu, tentang sampah plastik itu sebenarnya bisa dirubah loh jadi bahan bakar minyak. Karena dasar dari plastik itu adalah minyak bumi. 95% bahan baku dari plastik itu adalah minyak bumi. Akhirnya saya dikasih beberapa literasi gitu, saya baca gitu beberapa artikel akhirnya saya baca dan saya mencoba melakukan sendiri gitu, ya kan, melakukan sendiri di rumah, terus riset selama 2 tahun kurang lebih saya riset itu, dan baru berhasil itu sekitar di tahun 2015-an. Jadi proses riset tadi bisa berubah-ubah modelnya itu, Mas? Iya. Jadi Get Plastic itu sekarang itu kita udah punya 13 prototipe mesin pirolisis sampai detik ini ya. Oh gitu ya. 7 tahun sampai sekarang. Sampai menemukan prototipe yang alat ke-13 tadi nih ya, yang sudah dianggap sempurna ya tadi ya, Mas. Baik. Nah, kesulitannya apa ini saat membuat alat tersebut? Yang jelas sih kami kesulitan di pendanaan ya. Karena Get Plastic ini adalah organisasi yang independen. Kami nggak ada donor sama sekali, kami nggak ada funding. Jadi kami memang mandiri, organisasi ini mandiri. Jadi kami di pendanaan yang kami paling utama kesulitan, karena riset itu kan biayanya besar ya, cukup besar melakukan sebuah riset itu. Jadi biasanya kami kendala di situ. Yang kedua adalah SDM gitu. SDM yang dalam tanda kutip biasanya mereka cuman hanya sebagai working atau pekerja aja, bukan menjadi seorang peneliti atau dia menjadi seorang yang berkembang. Jadi ada 2 hal sebenarnya sih, kendala ini sebenarnya banyak dialami oleh kebanyakan peneliti gitu. Nggak bikin donatur gitu, Mas? Sebenarnya kita bikin gitu, kita dibantu oleh salah satu founder kita juga yang dari Prancis gitu. Jadi kita sebenarnya ada beberapa founder kita, itu salah satunya Prancis, foundernya itu mereka bantu gitu. Tapi kan
dananya nggak bisa besar ya. Nilainya nggak besar, nilainya ya relatif untuk operasional kita udah selesai habis gitu sebenarnya. Tapi itu sangat membantu. Iya, sedikit membantu lah. Iya, gitu, nah. ya. Nah, kemudian apakah BBM yang dihasilkan ini sudah diuji lab? Nah, hasilnya gimana itu? Ya. Sampai detik ini kita udah melakukan 3 kali uji laboratorium. Dan kita uji laboratoriumnya di laboratorium yang mempunyai memang kredibilitas, punya inilah gitu, nama di Indonesia gitu. Ada Scovindo sama Lemigas gitu. Dan hasil dari uji laboratorium kita itu bahan bakarnya sangat layak untuk digunakan. Bahkan kemarin kita juga dibantu oleh Pertamina untuk uji kandungan bensin yang ada, gasolin yang dari sampah plastik itu kita menemukan oktannya itu di angka 92,3. Jadi setara dengan Pertamax lah kurang lebih. Yang bensinnya ini ya, ini Iya, bensinnya, yang bensin bensinnya ini. Gitu. Itu kemarin baru keluar uji laboratoriumnya kemarin sama Pertamina. Gitu. Kita gitu. kerjasama dengan Pertamina sih sekarang. Kita dibantu lah. Pertamina. Jadi kita udah melakukan uji Oh laboratorium. iya, sama solar ini juga. Iya. Ini juga Solarnya sudah itu pernah digunakan juga ini. udah. Jadi Get Plastik itu udah melakukan test drive perjalanan dari Bali Jakarta, Jakarta Bali, terus Bali Labuan Bajo, Labuan Bajo Bali. Terus kemarin juga kita melakukan perjalanan dari Jakarta ke dari Bali ke Madiun. Pakai Gitu. bahan bakar Pakai ini. bahan bakar dari sampah plastik, solarnya. Ada kendalanya nggak, Mas? Nggak ada sih selama ini untuk mesin kita nggak punya kendala gitu. Lancar-lancar aja ya berarti ya. Iya, lancar Soalnya aja. kadang kan kita biasa pakai Pertalite sama Pertamax kan udah beda nih jalannya, kendaraan iya. ini kan udah rasanya udah beda nih ya. Nah ini setara Pertamax ya berarti Pertamax ini ya. gitu. Standar, Jadi, oktavnya, nggak ada kendala. Bahkan kami kan punya pilot project itu di Kepulauan Seribu ya, di Pulau Pramuka. Jadi kami punya pilot program di Pulau Pramuka itu yang dimana bahan bakarnya itu digunakan untuk kapal, untuk perahu-perahu wisatawan itu. Jadi udah 2 tahun ini berjalan, kemarin baru dibongkar mesinnya, hampir nggak ada keraknya. Dan mesinnya lebih ringan gerakannya. gitu ya. Bisa dijelaskan juga enggak Mas Dimas cara kerja mesin pengolah sampah plastik tadi untuk menjadi BBM? Oke. Pirolisis ini adalah proses ya sebenarnya, sebuah proses termal disebutnya. Jadi proses pemanasan bukan pembakaran. Gitu. Karena kita dalam proses pirolisis ini nggak butuh oksigen. Jadi sampah plastik itu dimasukkan dalam sebuah tabung reaktor. Tabung reaktornya dipanaskan sehingga dia menghasilkan plastiknya itu berubah menjadi gas, dan gasnya itu yang kita tangkap untuk didinginkan sehingga dia berubah menjadi liquid, menjadi cair, yaitu BBM itu. Jadi proses ini proses cracking kalau kita dalam bahasa bahasa tekniknya itu disebutnya cracking. Kita pemecahan molekul yang ada dalam kandungan plastik itu. Jadi proses sangat sederhana sekali sih, tapi memang butuh perhitungan yang cukup tepat. Mas Dimas, kayak ini tadi perlu disaring nggak sih Mas? Sebenarnya nggak perlu disaring sih sebenarnya. Enggak ya, langsung berwujud kayak gini iya. tadi ya? Dia bisa langsung berwujud ini, tergantung dari jenis sampah pertama, terus kondisi sampahnya juga. Sampah plastiknya itu kalau kotor banget, biasanya kandungan karbon dalam kotoran di sampah plastik itu biasanya ngikut. Nah dia cuma diendapkan aja, sebenarnya nggak perlu disaring. Diendapkan, dia langsung bisa dipakai. Mungkin 2, 3, sampai 4 jam diendapkan udah bisa dipakai. Sekarang masih heran tadi kan bubuk sampah tadi yang di cacah tadi bener hilang tadi di tempat tadi yang tong bener yang tadi Mas itu hilang bener. Iya, jadi ini bener habis. Iya, makanya kenapa pirolisis ini kami tekunin untuk pirolisis, sebenarnya nggak ada kandungan
asap ya, ada kandungan apa namanya pencemaran lingkungan karena Iya. 90% dari material plastik itu semuanya dirubah menjadi liquid gitu. Yang bahaya apa sih sebenarnya dari proses ini? Liquidnya. Gitu. Siapa yang mau nyoba minum bensin kan gitu kan? Berarti yang bahaya di liquidnya, bukan di gas yang dihasilkan, karena gas yang dihasilkan itu cuma 2% lah, sedikit sekali Gitu ya. gitu. Iya. Nah, Mas Dimas, untuk 1 kilogram sampah plastik ini menghasilkan berapa liter BBM? Kalau secara keseluruhan ya, sebelum dia difraksi itu 1 kilo sampah plastik itu kurang lebih dia bisa menghasilkan 1 liter, kurang lebih ya. Oh, iya. Dia biasanya tergantung jenis sampahnya gitu. Jadi plastik itu kan ada 7 jenis sampah, 7 jenis tipe plastik. Ada PET, ada DPE, ada PVC, ada LDPE, ada PP, ada PS, ada juga outer gitu. Jadi outer itu campur-campur, kayak umpamanya double layer ataupun bungkus minyak goreng itu yang yang isi ulang itu, refillan itu dia outer kayak gitu. Terus galon minuman mineral, galonnya itu jenis outer. Jadi tergantung jenis plastiknya yang kita olah. Yang terbaik menurut kami memang jenis polipropilen atau PP. Yang gimana itu, Mas? Itu yang gelas yang gelas minuman plastik mineral, gelas itu. gelas kopi ya gitu. Itu jenis PP. Terus ada tempat makan ya gitu. Jenis situ. Itu berarti semua jenis plastik, pokoknya berbahan plastik itu bisa digunakan? Sebenarnya bisa semuanya, karena notabene semua plastik itu pasti ada kandungan minyak buminya. Cuman ada beberapa plastik yang kita tidak rekomendasikan, yaitu jenis PET sama jenis PVC. Dua jenis ini yang nggak kita rekomendasikan untuk tidak diolah. Itu biasanya wujudnya gimana itu, Mas? Itu botol. Nah, ini jenisnya, botol ini jenisnya PET. Kalau yang tutupnya ini HDPE. Gitu. Kalau yang PVC itu biasanya kayak labelnya minuman mineral itu kan ada labelnya tuh biasanya, itu PVC dia jenisnya. Terus pipa paralon itu PVC. Terus banyak lagi sih yang jenis-jenis PVC itu gitu. Nah, itu yang nggak kita rekomendasikan, karena kalau PET dia mengandung tar atau bahan bakar padatnya itu cukup tinggi, dia serbuk bentuknya. Nah, itu permasalahannya dia akan menyumbat saluran gas. Terus yang selanjutnya, kandungan dari PET itu kandungan minyak buminya cuma sedikit, 30-40%, nggak terlalu banyak. Kalau PP, polipropilen itu kandungan minyak buminya paling banyak. Mas Dimas, untuk memperoleh sampah plastik tadi dari mana? Nah, jadi ada Mas Jono yang setiap pagi itu Mas Jono ngambilin sampah dari warga. Jadi pagi Mas Jono keliling untuk ngambilin sampah warga. Selain dari warga, Mas Jono atau teman-teman itu ngambilin dari tempat wisata, kafe gitu, kopi shop kayak gitu. Kita ambilin gitu untuk nantinya diolah. Gitu sih. Berarti Mas Dimas sendiri yang ke sana yang ngambil sampahnya gitu? Bukan saya sih, jadi ada Mas Jono yang sebenarnya di sini tuh di Madiun kita di Desa Gunung Sari ini ada Pokdarwisnya, namanya Pokdarwis Pasar Pundensari. Jadi mereka yang mengkoordinir untuk penjemputan sampah-sampah ini. Jadi diambilin sampah-sampah itu dari rumah warga, dari tempat wisata ataupun dari kopi shop yang nantinya akan dibawa ke tempat pengolahan sampah yang ada di Garon sini gitu, tempatnya Mas Benat gitu. Akhirnya di sini dipilah. Gitu. Mas, kalau yang di luar daerah Garon nih ya, tahu terus pengen ngasih sampahnya gitu ke sini atau diambil juga? Kalau yang dari luar Garon bisa dibawa ke sini gitu, karena memang kami keterbatasan SDM ya, keterbatasan SDM, terus alat angkutnya juga. Karena pada dasarnya apa yang dilakukan teman-teman di Pokdarwis Pundensari ini itu mandiri, dana mandiri, jadi nggak ada sumbangsi dari pemerintah juga, jadi ada keterbatasan di situ. Mas Dimas sendiri pernah nggak menemukan alat
penghasil BBM ini di tempat lain selain di sini gitu Mas? Ada banyak sekali sih sebenarnya teman-teman yang udah membuat gitu. Teman-teman yang membuat pirolisis ini banyak, di Madiun pun ada gitu. Terus di Blitar juga ada teman-teman buat gitu. Bagi saya ini adalah wujud yang bisa kita lakukan secara bersama ya. Kalau kita bisa kolaborasi, kita bisa menyelesaikan permasalahan sampah. Poinnya itu kan adalah kita ada masalah ini sebenarnya nggak bisa diselesaikan oleh pemerintah aja, nggak bisa diselesaikan oleh komunitas, nggak bisa diselesaikan oleh perusahaan sendiri, nggak bisa diselesaikan oleh masyarakat. Tapi ini bisa diselesaikan kalau kita bisa bareng-bareng. Iya benar. Jadi masyarakat sendiri harus ikut andil ya Mas? Iya, masyarakat juga ikut andil. Kalau bisa masyarakat mulai dari rumahnya milah sampahnya gitu, ya kan. Jadi petugas tuh nanti kalau sampah plastiknya mau diolah itu prosesnya lebih mudah gitu, nggak harus dipilah-pilah lagi. Tapi kalau sampahnya kecampur kan akhirnya dipilah. Jadi itu sih menurut saya apa yang dilakukan teman-teman selain kami Get Plastik untuk proses mesin pirolisis ini, kami akan sangat support gitu. Kami sangat terbuka untuk bekerja sama. Nah, karena alat-alatnya ini kan nggak di sini aja ya Mas. Apa nih perbedaannya sama alatnya Mas Dimas? Pasti ada ya, banyak sekali perbedaan gitu. Kalau Get Plastik memang kita terus mengembangkan kayak umpamanya kualitas bahan bakarnya, terus habis gitu efisiensinya gitu. Pasti ada perbedaan di situ. Dan kalau kami kan memang fokus di pirolisis, jadi kami nggak fokus di mesin-mesin yang lainnya. Kami benar-benar fokus pirolisis. Kami ingin mengembangkan karena kami melihat ada opportunity yang cukup besar di mesin ini, di proses ini yang dia mempunyai kemampuan untuk mengolah sampah itu sampai benar-benar zero waste, sampai benar-benar tidak menghasilkan sampah lagi. Itu sih menurut saya. Jadi perbedaannya cukup signifikan, mulai dari desain modelnya, mesinnya gitu. Kami coba mendesain tuh portable banget gitu, sangat efektif, nggak makan tempat. Ya, Mas Dias tahu sendiri ya, begitu banyak sampah plastik. Nah, mengenai hal itu, kira-kira himbauan kepada masyarakat apa nih Mas Dimas? Kalau Get Plastik sendiri kami mengkampanyekan bijak ya. Bijak dalam penggunaan plastik. Sebenarnya kita nggak memusuhi plastik nggak salah. Saya selalu menyampaikan kepada masyarakat semuanya ya. Mulai saya menjadi pembicara di beberapa seminar-seminar di universitas ataupun di televisi atau dimanapun, saya selalu menyampaikan plastik nggak salah. Sama halnya kita bunuh orang dengan pisau, apakah pisaunya yang disalahkan? Kan enggak. Jadi jangan musuhin plastik, tapi kita bijak. Kayak pisau jangan buat bunuh orang, tapi buat motong, buat masak. Itu kan bijak gitu dalam penggunaan. Jadi jangan salahkan plastik, jangan tolak plastik. Kita masih membutuhkan plastik sebagai kebutuhan-kebutuhan yang bentuknya itu nggak ada material lain yang bisa menyamai plastik. Kayak contohnya kalau mau kita hujan, kita bawa barang-barang elektronik yang bisa menyelamatkan plastik. Kan gitu kan? Gitu. Jadi hal-hal seperti itu nggak bisa kita pungkiri, kita nggak bisa menolak itu gitu loh ya kan. Jadi memang dasarnya plastik itu dibuat karena tujuannya adalah untuk menolong manusia gitu dalam kehidupannya, dalam perkembangannya. Bagi saya sih bijak aja dalam penggunaannya. Pokoknya kalau kita belanja terus kita pakai kantong plastik ya jangan buang langsung kantongnya, bisa disimpan nanti digunakan lagi untuk kantong lagi, ataupun kalaupun buang ya buanglah pada tempatnya. Itu jangan terus kita habis makan di dalam mobil karena nggak mau mobil kita kotor, kita buang sampahnya keluar gitu. Nah, itu buangnya ke sini ya Mas? Buangnya ke sini aja? Iya, buangnya bisa ke sini atau disimpan dulu, nanti bisa dibawa ke sini terus dibuang di sini, ataupun buang pada tempatnya lah gitu. Kan biasanya sekarang udah banyak itu kantong tempat sampah yang 2 jenis atau 3 jenis gitu. Ada yang plastik, ada yang organik gitu. Kadang-kadang kan masyarakat ini nggak mau tahu gitu, asal buang aja udah. Yang penting saya buang pada tempatnya gitu. Kadang-kadang memang gitu. Nah itu sih, jadi himbauan saya sih lebih ke bijaklah menggunakan plastik memang yang kita butuhkan gitu dalam penggunaannya gitu. Kalau memang kita nggak membutuhkan plastik, kalau belanja kita bisa pakai kantong belanja ya kita pakai kantong belanja gitu.
Gitu sih. Mas Dimas, nah untuk alat-alat tadi itu diperjualbelikan nggak sih Mas? Enggak, alatnya itu lebih ke kemitraan. Jadi Get Plastik itu organisasi, dia yayasan ya, foundation Get Plastik. Jadi kita itu tidak menjual belikan alat, tapi kita bekerja sama, kemitraan ya. Jadi biasanya kita dari CSR gitu, kita bermitra dengan CSR punya program, programnya itu biasanya kita pegang untuk mendampingi masyarakat. Biasanya sampai berbulan-bulan kita stay kayak di Pasar Pundensari di Madiun ini, kita stay 7 hari untuk pelatihan ke masyarakat gitu. Kita latih masyarakat itu, kita edukasi, kita kasih tahu bagaimana cara milah sampah, jenis-jenis sampah, semuanya proses kita ajarin sampai selama 7 hari. Kalau masyarakat itu udah bisa mandiri ya udah kita lepas. Tapi biasanya itu short program ya. Kalau biasanya kita long program itu kita 1 tahun pendampingan. Gitu. 2 bulan kita live in di masyarakat. Setelah kita melihat masyarakat udah bisa mandiri, kita tinggal melakukan monef aja, monitoring dan evaluasi aja. Sampai pembuatan mesin juga enggak Mas kalau mendampingkan ke masyarakat itu? Iya, biasanya kita ada pembuatan mesin. Juga. Gitu. Kayak di Pulau Pramuka kita ada 3 unit mesin yang di Pulau Pramuka, terus di Labuan Bajo kita ada 1 unit, di sini ada 1 unit, semuanya kita buat sendiri. Nah, kita makanannya. Nggak usah banyak-banyak ya. Jangan. Jadi ini dites untuk dinyalakan. Oh ya.